Kita perlu selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat diberi oleh Allah akal yang sehat. Dan akal yang sehat ini perlu disyukuri supaya awet, supaya terjaga. Salah satu syukurnya apa? Mempelajari ilmu-ilmu untuk mengenal kebesaran Allah. Mempelajari ilmu-ilmu yang memperkenalkan kita kepada keagungan Allah. Mempelajari ilmu-ilmu untuk ma'rifatullah. Jangan kita terlalu sibuk dengan ilmu-ilmu tetek bengek, ya toh, ilmu debat, ilmu kakian ngomong gak ono gunane. Datang satu orang kepada Nabi, tadi Imam Ghazali cerita, ada satu orang sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya minta diajari ilmu. Rasul berkata, ilmu apa? Ilmu hikmah yang unik-unik, ilmu tentang keajaiban-keajaiban ya Rasulullah, ilmu-ilmu yang orang nggak punya, ilmu-ilmu yang manusia kebanyakan tidak faham. Saya kepingin ilmu tentang ilmu tasawuf yang tinggi, apa yang namanya mukasyafah, apa yang namanya mahabbatullah, apa yang namanya bisa ngelihat malaikat, ngelihat harta karun, ngelihat hal gaib. Wah, gitu. Dia minta ilmu-ilmu yang semacam itu. Rasulullah bilang, kamu kok minta ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu? Ilmu yang pokok kamu sudah tahu atau belum? Ilmu yang pokok sudah tahu belum? Dia bertanya, ilmu pokok itu apa ya Rasulullah? Ilmu pokok itu ma'rifatullah. Kau mengenal siapa Allah, Tuhanmu yang menciptakan dirimu, yang mengatur hidupmu. Apakah sudah kenal kamu kepada Allah? Dia bilang, ya sudah kenal ya Rasulullah, saya sudah kenal Allah. Kalau kamu sudah kenal Allah, apakah kamu sudah memenuhi kewajiban-kewajibanmu kepada Allah dengan baik? Dia berkata, ya Rasulullah, ya saya beramal, beribadah sekuat tenaga saya. Lalu Rasulullah berkata, apakah kamu sudah mengetahui kehidupan alam akhirat? Seperti apa? Apakah kamu faham bahwa setelah kematian itu ada nikmat kubur, ada azab kubur? Ya saya tahu ya Rasulullah. Apakah kamu sudah menyiapkan diri untuk alam kuburmu? Ya, saya sudah bersiap semampu saya. Rasulullah berkata, pulanglah, sempurnakan persiapanmu untuk alam akhirat dan kuatkan lagi ma'rifatmu kepada Allah Ta'ala, serta kuatkan lagi kamu di dalam memenuhi kewajibanmu kepada Allah Ta'ala. Kapan-kapan kalau sudah itu semua kamu ke sini bisa diberi ilmu-ilmu yang ajaib, ilmu-ilmu hikmah yang tinggi. Hadis ini walaupun secara sanad ya mungkin lemah dan dipermasalahkan oleh sebagian ulama, yang jelas ya mengenal Allah itu telah disepakati oleh semua ulama, kewajiban pertama bagi manusia. Orang hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun menikmati fasilitas yang selengkap ini, kok tidak mengenal keesaan Allah, itu orang yang sangat-sangat durhaka kepada Allah. Sangat durhaka. Orang hidup di dunia ini dikasih oleh Allah nikmat makan, minum, sandang, pangan, papan, diberi selamat. 70 tahun hidup di jagatnya Allah, di buminya Allah, keluar nggak kenal keesaan Allah, nggak kenal la ilaha illallah. Itu orang yang durhaka kepada Allah. Mohon kalau contoh gini, pendekatan. Umpama sampeyan niku ditutup mripate, kemudian diajak pergi ke sebuah tempat 1 jam perjalanan. Sampeyan nggak tahu kemana nih, ngalor ngidul ngetar nggak jelas. Ditutup matanya sampai di sebuah tempat yang indah, pegunungan, sejuk, pemandangan yang luar biasa, pohon-pohon yang rindang, ada sungainya, dan tiba-tiba bertemu dengan sebuah villa yang luasnya itu di sana ada mungkin 10 kamar dengan full pelayanan. Ketika engkau masuk disambut, ketika engkau akan makan dimasakkan,
Dan ketika engkau akan tidur, diberikan tempat tidur yang terbaik, diservis sampai selesai di sana. Katakanlah 10 hari, 20 hari, 30 hari, bahkan setahun diservis full di tempat itu, menikmati segalanya, kesenangan di tempat itu. Kok sampean mulai gak takon? Iki sing duwe sing gadah villa niki sinten? Terus kula niku dilayani niki perintahnya siapa? Semuanya sudah siap ini. Siapa yang perintah? Ada manusia enggak tanya begitu. Oh, goblok ya pola begitu. Gitu. Utekin jeplok niku gitu. Wong ki sak elek-elek wong takon. Ya Allah, saya ini kok dilayani di rumah ini seperti raja. Dan saya yang disiapkan segalanya. Kalau tak takon teng jenengan Pak, sing teng mriki niki takon. Niki sing gadah sinten niki villa niki? Ya takon. Apa kita tuh jangan sampai kita tuh nggak tahu siapa Allah yang menciptakan jagat raya ini dengan sempurna. Ya, seluruh kosmosnya begitu sempurna. Seluruh pergerakan jagat ini dengan hitungan detik tidak ada yang meleset. Itu yang namanya galaksi-galaksi, yang namanya bintang-bintang itu, mereka itu berjalan di porosnya tidak ada yang namanya geser 1 mili pun. Itu kalau udah geser, tabrakan kiamat nih. Kiamat. Semuanya berjalan dalam falaknya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua yang namanya bintang-bintang, galaksi-galaksi di langit itu berjalan di dalam porosnya, tidak bergeser. Matahari muncul, terbit, terbenam pada jam yang tepat yang Allah sudah takdirkan di alam azalnya. La ilaha illallah. Manusia hidup, mati, lahir, semuanya sudah tertulis di sisi Allah dengan sempurna. Ini semua nikmat besar. Orang kok nggak kenal yang menciptakan, yang memiliki, maka dia orang yang durhaka kepada Allah. Maka alhamdulillah kita itu sudah dikenalkan oleh orang tua kita. Semenjak kecil kita sudah diadzani telinga kita. Ya, dikenalkan nama Allah. Ketika kita sudah mulai bayi, kita mulai besar, orang tua kita sudah ngudang-ngudang kita, nyebutnya nama Allah. Masya Allah, lucunya, ya Allah, luar biasa, ya toh, gantengnya, cantiknya, selalu, karena orang tua kita itu muslim, alhamdulillah, nama Allah selalu disebut-sebut, sampai akhirnya kita dewasa pun mengenal Allah. Tapi mengenal Allah, tingkatannya begitu besar, tingkatannya begitu banyak, perlu seseorang itu selalu meningkatkan ma'rifahnya kepada Allah. Karena itu ilmu ma'rifatullah ini sesuatu yang selalu digeluti oleh ulama-ulamanya Allah. Karena ma'rifatullah ini tingkatannya tidak ada ujung pangkalnya. Dan orang yang paling ma'rifat kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Rasulullah itu sering menangis ketika beliau sholat karena takut, tetap takut tentang diri beliau dan takut tentang umatnya. Nah, kalau ada orang sekarang itu dia orang yang paling sembrono kepada Allah, ya, paling nerjang kepada hukum Allah, maka ketahuilah dia orang yang paling bodoh tentang Allah. Wa'alam anna ma'rifataka billahi yad'u ila khawfika minhu fa idza naqasatil ma'rifah naqasal khauf. Ketahuilah bahwasanya rasa pengenalanmu kepada kebesaran Allah dan keagungan Allah akan memiliki sebuah dampak positif. Engkau semakin takut, semakin kau khawatir kalau membuat kecewa Allah, semakin kau khawatir membuat kecewa Allah, semakin khawatir kau membuat murka Allah. Dan apabila engkau menemui dirimu sembrono kepada Allah, maka itulah
saat-saat engkau bodoh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu pula Allah memberikan tanda yang paling identik dengan para ulama kepada para ilmuwan, intelektual, dengan nama apapun kiai, syekh, ya, dengan status apapun. Kalau engkau mengaku sebagai orang soleh, engkau mengaku sebagai orang alim, maka ini adalah ayat yang paling menjadi barometer bagi diri kita sendiri. Apa itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Ini mengartikan ayat ini jangan salah loh ya. Ini karena di sini ada takdimul maf'ul 'alal fa'il. Innama yakhshallaha, maf'ul bih dulu. Kemudian min ibadihil ulama'u. Ulama'u itu fa'il. Di sini yang dihasr itu fa'ilnya. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah hanya ulama. Hanya ulama. Artinya kalau enggak betul-betul ulama, dia enggak bisa takut kepada Allah. Sembrono kepada Allah. Sembrono dia mempermainkan hukum Allah. Ya, karena dia bukan ulama sejati. Ulama sejatilah yang dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia yang mengenal Allah. Nabi kita sallu ala Nabi Muhammad, beliau dari rasa takutnya kepada Allah, kalau beliau itu sudah dikatakan sesuatu itu haram, beliau orang yang paling menjauhinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan apabila sesuatu dikatakan itu wajib, maka beliau orang yang paling depan melaksanakannya. Siti Aisyah berkata tentang Rasulullah, ketika seseorang datang kepada Siti Aisyah setelah wafatnya Nabi. Wahai Siti Aisyah, ceritakan kepadaku bagaimana Rasulullah. Kanjeng Nabi ini ku pripun toh Siti Aisyah. Siti Aisyah merasa kesulitan untuk menjelaskan. Ya, engkau tanya sesuatu yang indah, lebih indah daripada alam raya ini, engkau ingin penjelasan secara detail, nggak bisa. Siti Aisyah menjawab dengan simpel. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Nah, simpel gitu. Kamu mau tahu Rasulullah? Iya. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, itu Rasul. Al-Quran berjalan itu Nabi. Duplikat Al-Quran itu Nabi, dan Nabi itu Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran ya Nabi, kalau mau tahu Nabi Al-Quran. Artinya apa? Semua perintah Al-Quran Nabi menjalankan paling depan. Semua larangan Al-Quran Nabi paling jauh di dalam menjauhinya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu Siti Aisyah mensifatkan Rasul kita, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu akhlaknya Rasulullah, ya Al-Quran itu. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, maka kau akan faham kebesaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, maka penting dalam hidup ini tugas kita itu yang paling pokok ma'rifatullah, mengenal Allah. Lah mengenal ini berkelas. Kenapa kok kita diperintahkan mengenal Allah? Iya, mengenal Allah ini penting sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa? Karena dia akan kita butuhkan dalam dua keadaan yang paling genting. Ini kita akan tahu nilai mengenal Allah. Kapan? Inda nuzulin nawazil wa inda nuzulil maut. Al-ajil awil ajil. Pertama, mengenal Allah itu sangat berperan dalam hidup kita, dalam diri kita, ketika datangnya goncangan dalam kehidupan ini. Hidup gak selamanya senang. Hidup gak selamanya seperti yang kita inginkan. Hidup gak selamanya stabil. Ada goncangan-goncangan hidup. Alif Lam Mim.
ahasiban nasu an yaqulu amanna ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya apabila dia mengaku beriman, mengaku muslim, lalu kami tidak akan mengunci dia, tidak akan memberikan dia cobaan? Bukankah dia melihat orang-orang dahulu kami coba, kami uji? Diujilah Nabi Nuh dengan umatnya yang membangkang 950 tahun berdakwah, yang beriman hanya 80 orang. Apa? Ada kiai diuji kayak gitu, mulang 150 tahun, ya, sing melu mau 80 wong, ini ujian kaya apa nih? Kiai sekarang baru bisa mungkin ceramah, ya, 1 jam, dia bisa menarik masyarakat dengan kata-katanya atau gayanya, oh sudah punya subscribe 1 juta. Yaitu umat medsos gitu. Ya, sekarang kan ada namanya, ada kiai alam nyata, ada kiai alam maya gitu. Jadi macam-macam saat ini. Nabi Nuh diuji 950 tahun berdakwah, yang iman hanya 80 orang. La ilaha illallah. Ya, ini contoh bagi orang yang mau dakwah, santri pulang, nanti mulang, mengajar, berdakwah, ada mungkin sedikit orang yang menentang atau mungkin kurang setuju, yo sabar, sabar. Nabi Nuh deloken 950 tahun, ya Allah, nek cara kula tak tinggal wis karepmu kono, mati-mati yo neraka-neraka kono. Ya ta? Lho, hanya ukuran menungso lho. Nabi Nuh niku ono sekadang sing karo Nabi Nuh kurang sopan. Dia bilang apa? Nabi Nuh kurang sabar. Kurang sabar apa? Dungane iku lho. Allahumma ya Allah, la tada'al ardi minal kafirin, la tada'al ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Hancurkan semua, matikan semua. Ya, dia bilang Nabi kurang sabar, Nabi Nuh kurang. Saya komentar ki sapa ki? 30 ki lho gitu. Itu awakmu ki dakwah wis pirang tahun, ya to nggih 20 tahun. Lah ki Nabi Nuh ki 150 tahun. Kok sampean kok protes Nabi Nuh ki lho. Ya. Jadi nek cara menungso ya pantes-pantes e wong Nabi Nuh ki dakwah 950 tahun, yang beriman hanya 80 manusia, sepasang-sepasang itu, suami istri. Ya to? 80 orang. Ya pantes nek cara kula pantes, ya Allah, muga-muga sandu matek kabeh ya Rabbi Allah. Sing iman tok sakit. Ya begitu. Ya. Ya, kita tidak boleh mengukur kesabaran Nabi Nuh dengan kita. Kita ini siapa? Ya, kita ini dakwah sudah berapa lama? Ya. Kita itu dakwah baru sekian tahun sudah dapat kemuliaan, fasilitas, diundang dengan undangan yang memuliakan, wis dimulyake sak anak-anake melu mulya. Itu baru dakwah pirang tahun niku. Ya. Nah itu Nabi Nuh itu contoh ya bagaimana orang yang sabar dalam berdakwah, diuji oleh Allah. Loh itu ujian. Nabi Nuh itu diuji oleh Allah begitu. Umatnya itu enggak mau manut. Kiai ki ono sing ngono kuwi. Ono kiai diketing masyarakat ki ono. Itu di mana-mana dicintai, dimuliakan. Nang desane dhewe ku diremehke. Nah lah sapa? Kuwi dhisik yo kancaku macul lah begitu. Jadi niku wis ana contone, sampeyan gak usah gawo, gak usah gumun, biasa. Ya biasa. Ya. Ada yang diuji oleh Allah dengan umatnya yang begitu ada. Ada juga yang ujiannya manusia itu dengan penyakit. Seperti Nabi Allah Ayub gitu, alaihissalam, sakit. Ya, ono lho kiai iki lara ono, sakit macam-macam ya Allah, berpuluh-puluh tahun.
yo tetap mulang, yo tetap mendidik santri semampunya. Ya, sampai akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit terus. Badannya tuh nggak bisa sehat, seger tuh nggak bisa. Itu sakit. Gitu. Ujiannya di situ. Manusia begitu juga, ada yang oleh Allah diuji itu sakit dengan sakit. Gitu. Maka sampai yang diuji Allah dengan sakit, ya jangan ngeresulullah, jangan protes Allah. Ingat Nabi Ayub. Nabi Ayub itu beliau sakit sampai kehilangan istri. Istri itu hampir 20 istri. Kabeh udah minggat kabeh. Mulai. Kecuali satu istri namanya Siti Rahmah. Oh, Siti Rahmah kuwi to mulai dhisik. Ya to wong iki seneng Siti Rahmah. Siti Rahmah ki istri setia untuk Nabi. Ayo lah muga-muga bojone jenengan kabeh Siti Rahmah kabeh muga-muga. Akhlake ora jenenge to gitu ya. Walaupun namanya siapapun tapi akhlaknya seperti Siti Rahmah. Walaupun suaminya sedang didera dengan musibah, dengan penyakit, bangkrut, ya banyak utang, tetap ini setia, tidak pernah meninggalkan suami tercinta, itu Siti Rahmah. Itu Nabi Ayub, beliau punya yang namanya onta sapi ribuan Pak. Wis sugeng blegedhek wis. Itu wong desa niku kalau takoni saniki, sampean duwe sapi pira, Mbah? 3 gitu. 4 mboten wonten sekawan niku arang. Sawah niku saniki gak ana wong duwe luwih saka 3 bau dak ana. Wis didum anak putu entek kabeh gitu. Ya toh, sawahe pinten, Mbah? Ya kantong setengah bau. Lho nisi kan 2 bau. Lah anak putu itu njaluk kabeh telas niki gitu. Ya toh. Itu kan wong iku duwe sawah 2 bau sugih-sugih nang desa. 2 bau niku 2,5 hektar lho, Pak. Kurang luwih. 2 bau niku arang. Niki wong duwe sawah niku paling seprapat. Ya toh. Apa niku setengah bau, tapi yo regane saniki munggah. Ya toh. Setengah bau niku 500 juta sawah niku. Wong dhisik niku nggih Romo kula nanti tumbas lemah niku 200 meter. Bayarin niku mok 2.500. Kok murah men lah tahun 70 begitu. Ya, jadi terus nggih. Nabi Ayub niku sugih-sugih nabi. Ya, punya peternakan ribuan, sawahnya ratusan hektar. Ya tahu sugih. Dan ganteng, sehat. Anaknya 20. Anaknya 40, istri ini 20 lagi yang paling angel gitu. Ojo gampang-gampang kan itu. Ya itu angel gitu. Ya, itu ketika beliau dikasih sakit oleh Allah, gitu. Pertama kali itu dia punya sapi dan peternakan tuh hilang, bedal. Itu ucul dari talinya gimana, walhasil pagi-pagi sudah hilang semua itu dia punya binatang peliharaan tuh. Hilang semua. Cobi ana wong ngono ya gak mati langsung gitu. Duwe sapi 5 esuk-esuk biasa ngek ngombe didelok ora ana, geblak gitu. Itu masuk rumah sakit. Iya. Ya wong kehilangan handphone kalau iso ngelu seminggu. Iya ono saya gitu. Ya itu ono santri ku nunggu ono sih. Ya itu seminggu ngelu ndak saya gitu. Kehilangan handphone gitu. Ya itu ono. Berarti sampean cek I love you handphone ngono gitu. Tapi Nabi Ayub nggak cinta dunia, hilang ya sudah, Allah yang punya, diambil titipannya ya sudah diambil. Gitu. Selesai itu pertaniannya rusak, puluhan hektar tanduran habis semua, rusak semua. Setelah itu beliau dikasih penyakit semakin parah, anak-anaknya nggak bisa mendekat, akhirnya anak-anaknya kena penyakit juga, mbah ketularan mbah piye. Sakit-sakit anaknya semuanya meninggal dunia, lebih dari 20 matu kulum. Wong ini kehilangan anak niku ono sing nangis sampai 3 tahun, Pak. Nggih wonten jamaah. Ya jamaah niku kehilangan anak, setiap nyebut anaknya nangis. 3 tahun. Subhanallah. Saking sayang sama anak. Kehilangan anak Nabi Ayub niku pinten?
sampai 20 punjul sedo. Ya, Nabi Ayub sabar luar biasa. Ni'mal abdu. Inna wajadnahu sabiran. Allah memberikan sebuah predikat. Nabi Ayub betul-betul adalah orang yang sabar, kata Allah. Ya, maka kita diuji dikit-dikit itu ya ojo ngersulo kakean. Gusti Allah sampai adul-adul kena menungso, sampai ngelapor kena menungso. Gusti Allah ngene. Allah nggak suka dengan cara begitu. Mendingan sampean bertaubat, beristighfar, minta ampun dan minta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar disayang dan tidak diuji yang berat-berat. Rabbana apa itu? La tukallifna ma la taqata lana bih, ya ta? Wa'fu anna waghfir lana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Naam. Saudara-saudara, begitu Nabi Ayub diuji dengan berbagai hal sebagai contoh untuk kita. Ya, tapi ketika datang yang namanya pertolongan Allah, maka membuat dunia tercengang, membuat dunia terbelalak. Nabi Ayub itu setelah diuji Allah sekian puluh tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, yang bilang 20 tahun, khilaf ulama-ulama. Walhasil, setelah beliau diuji sekian puluh tahun dan terbukti kesabarannya, ya, dan yang tersisa hanya dia dan istrinya saja, udah yang lainnya nggak ada. Istrinya yang namanya Siti Rahmah itu luar biasa pengabdiannya kepada sang suami, menemani sepanjang waktu, bahkan di akhir-akhir sebelum datangnya pertolongan, untuk makan pun Nabi Ayub nggak punya. Istrinya yang berusaha cari makan, ikhtiar, sampai dikatakan beliau itu sampai memotong rambutnya, ya, dan dijual, karena di kampungnya itu atau di daerahnya Nabi Ayub itu ada usaha jual beli rambut, ya, Purbalingga, ya, iya ono sing ngono kuwi sing dodol, ya, dodol rambut ngono ki ono, tinggu alis apa-apa, ya. Alhasil, tapi istrinya ini sholihan, dia nggak kepingin suaminya tahu, dia menutupi kepalanya dengan kerudung dengan rapat. Suatu ketika setelah pulang untuk mendapatkan makanan, Nabi Ayub memegang istrinya, dipegang bagian kepala, dia tahu istrinya itu sudah nggak ada rambutnya, ya, ini pendek, ya, saking, ya, beliau berkorban untuk suaminya. Yang namanya rambut perempuan kan kecantikan bagi dia, tapi dikorbankan demi sang suami. Di saat itulah Nabi Ayub berdoa. Apa doa Nabi Ayub? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya, Nabi Ayub doa dengan doa itu, subhanallah. Ya, orang kalau baca doa itu nangis. Doa Nabi Ayub luar biasa. Ya, beliau berkata dengan doa itu, setelah berdoa itu Nabi Ayub kepingin ke kamar mandi, kepingin bersih-bersih badan. Karena Nabi Ayub itu orang yang sangat pemalu, bahkan kepada istrinya itu pemalu, tidak mau kelihatan auratnya kepada sang istri. Gitu. Ini salah satu akhlak yang tinggi juga loh. Nggak gampang orang itu bisa menjaga aurat dari istrinya. Itu Nabi Ayub diantar oleh istrinya ke tempat untuk buang air, untuk qada'il hajat. Setelah sampai, seperti biasanya, sang istri menjauh, ya, karena dia tahu suaminya itu nggak senang kalau istrinya itu melihat aurat suaminya. Maka istrinya menjauh. Ditunggu, biasanya cepet-cepet manggil, gitu. Berapa lama gitu manggil, ya, Siti Rahmah gitu bahasa kita, gitu. Nah wong desa ibune, gitu. Banyu manik mae, gitu. Ya karek budayane to, gitu. Nah itu, lana wong saiki ya sing model ki ya my darling, ngono ta. Ya kuwi malah luwih apik kuwi. Itu manggil bojone kok ya kadang-kadang saiki kok ya sing apik-apik iki ya dilakoni sebagai pahala nyenengke ta. Jenengan nek nimbali garwane niku bahasa-bahasanya menyenangkan. Ya, jangan bahasa-bahasa yang biasa
atau yang bikin nyinggung perasaan. Nah niku ki ampun. Ya. Niku Nabi Ayub niku dintosi kali garwane. Kok gak ngundang-ngundang iki? Apa suamiku nih ditungguin lama. Lah Nabi Ayub itu ketika beliau di tempat buang hajat itu mendengar suara firman Allah. Ya kan? Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hai Nabi Ayub, hentakkan kakimu ke tanah, akan keluar air dari tanah sebagai minuman dan sebagai obat. Maka dihentakkan kakinya, keluar air. Nabi Ayub minum dan sekaligus hilang punya penyakit, hilang semua. Sekujur tubuh yang tadinya penuh dengan penyakit hilang, kembali ganteng seperti masa muda. Pling ngono ya langsung. Jadi mukjizat. Enggak bisa kita menglogikakannya, sudah yakin saja sudah. Nabi Ayub sudah selesai mandi, selesai hilang penyakitnya semua, sehat seger, keluar. Istrinya karena saking lamanya dia akhirnya nggak sabar. Ya Allah, jangan-jangan ada sesuatu ini. Kok lama nggak ngundang-ngundangin? Si istrinya mendekat, ketemu sama orang muda ganteng. Dia tanya, Mas, amin yang teng mriku, yang mbak ini ku tiang sakit, gitu, mboten ninggalin jenengan. Gitu. Lah wonge kaya apa? Sing kondo, ya kata jenengan. Nalika nom niku ganteng kowe sampean iki, wis pokoke top persis. Tapi mboten jenengan lara tiange niku kok, gitu. Gitu. Lah terus jangan kok ninggal lo, biasanya niku nak mun kula tinggal niku, nak sudah saya tinggal tuh manggil-manggil, sekian lama manggil-manggil gitu. Jadi saya tunggu-tunggu manggil-manggil, gitu. Ya saya nggak lihat siapa-siapa kecuali kita berdua. Gitu. Loh, maksudnya pripun? Lah sampean takon sapa? Gitu. Saya tanya itu loh, orang yang tadi di sini ketemu enggak? Lah orang seperti apa? Ya seperti jenengan ini loh, ganteng, masya Allah, gitu. Gitu. Tapi waktu muda dulu, sekarang sudah gloyori gitu. Loro macam-macam. Kata istrinya begitu. Ya didelok nes sing apik to ndeloke. Ya dipanteng-panteng persis. Kata Siti Rahmah, wis gak beda, sampean persis. Tapi gak mungkin sampean, wong dia tuh sakit kok. Ya, di saat itu Nabi Ayub berkata, wahai istriku, akulah Ayub yang kamu cari. Nangis istrinya, dipeluk suaminya itu, masya Allah. Nah datang pertolongan Allah dalam waktu yang Allah kehendaki. Ya, maka kita harus yakin yang namanya ujian dunia itu pasti akan dikirim oleh Allah untuk kita. Ya, nah di dalam adanya ujian-ujian itulah kita akan butuh namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Salah satu yang kita kenal apa? Allah itu pasti mendatangkan pertolongan bagi orang yang beriman kepadanya. Apa kata Allah? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami pasti, dengarkan kalimat pasti. Sesungguhnya kami pasti. Sampai 2 kali taukid. Inna taukid, lanan suru taukid lagi. Sesungguhnya kami pasti menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Sampean iman kepada Allah, harus yakin Allah menolong sampean. Tapi kekuatan iman itu tergantung ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak ma'rifat kita kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan 3 cara. 1, perbanyak zikrullah. Zikrullah itu kita jalankan selalu tiap hari. Salah satu fungsinya menambah kita kenal kepada Allah, supaya kita nggak sibuk kenal dengan dunia. Ya, maka perbanyak zikrullah. Nah, zikrullah sendiri ini dosis-dosisnya beda. Makanya guru-guru thariqah itu mengukur. Ada orang tuh dosisnya dikasih zikir yang ini, kayak yang ini belum bisa. Kalau salah dosis seperti orang sakit salah obat, iso kecil-kecil gitu. Jadi
Maka penting orang itu, wow, kenapa kita harus berthariqah? Kita tuh kok harus sama kiai sama guru, kenapa langsung Quran langsung sajalah? Nah, ya gue kan wong ya tau wong anyaran gitu. Ngustad gitu. Nah, semua sing ngerti ya, memang kita tuh butuh yang namanya guru, karena guru itulah dokter kita. Dokter tuh yang tahu penyakit kita dan tahu dosis obat yang cocok untuk kita. Iya, berapa banyak orang tuh kesleo atau sakit pinggang yang dipijit bukan pinggangnya, sampai umpamanya loro sirah atau sakit jantung menyang nenggone sinten tukang pijet gitu. Sing rodok viral saiki Pak Rawati gitu. Viral sithik gitu. Ya. Dipijet karo tukang pijet sikil, lah sampean protes. Lho Pak, kula niku sing lara ndas kula, sirah kula, dada kula kok sampean pijet kaki. Kula mboten setuju kula. Mboten setuju kula. Tukang pijete ngono wis mulai. Wis lara kakian tingkah yo iki. Ya wong goblok kakian protes. Sampe gak ngerti ilmune. Ya toh? Orang yang sakit dimanapun bisa dipijit dari kaki. Lu kok ngerti? Saya punya ilmunya. Begitu juga orang itu kalau kepada orang alim, kepada orang soleh. Saya ini punya masalah, hati saya ini lagi bimbang sama Allah, hati saya sedang terpuruk kepada Allah. Datang sama ulama, dikasih amalan, baca ini. Ulama lebih tahu. Ikuti saja. Ya, supaya kita itu dapat. Loh, kok aku durung cocok dengan dosis ini? Ya sampean sowan meneh. Ya tapi loro pengen telu gak cocok. Ya golek kiai liyane yo. Ya kita iki anu, atau kiai niki rada dosis tinggi gitu. Golek dosis sing liyane. Cocok-cocokan ya biasa. Begitu. Jadi kita harus punya yang namanya guru di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka nek wis umure 40, 50 ki yo api-apike melu thariqah. Api-apike. Ya toh? Thariqah, kiai sana, kiai sini, masuk thariqah. Semua thariqah baik. Dan tidak ada thariqah dengan thariqah itu bertengkar atau tidak rukun, nggak ada. Thariqah semuanya hanya satu tujuan, ingin mengenal Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kemudian keuntungan orang ma'rifat kepada Allah yang kedua adalah ketika datangnya kematian. Orang yang paling tenang menghadapi kematian adalah orang yang sudah mengenal Allah dengan tingkatan tinggi. Ya, maka kisah-kisah para wali banyak dalam hal ini. Ya, kisah-kisah para wali banyak dalam hal ini. Orang yang meninggalnya tuh indah, tenang. Ya, kalau di abad ini termasuk saya ceritakan As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Itu As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah luar biasa. Ulama yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah dengan harta, dengan nyawa. Ya, beliau itu terancam loh Pak di sana waktu beliau hidup itu. Oh, berapa kali akan dibunuh oleh orang-orang yang tangan-tangan kotor itu. Allah selamatkan. Ya, karena dianggap tokoh penyebar kesyirikan. Ini memang munculnya orang-orang radikal yang gampang-gampang menghalalkan darah orang itu dari kelompok-kelompok takfiri gitu, gampang mengkafirkan orang. Ono wong sing tawasul dianggap kafir, ada orang yang mungkin dia istighosah dianggap kafir. Dia itu, ini masalah khilafiyah, bukan masalah pokok. Anda mau tawasul, monggo. Nggak tawasul, nggak dosa. Kan kepenak. Berarti menghadapinya gimana? Sing tawasul ya karepmu kono, duwe dalil, aku ora tawasul, aku tawasul nganggo Quran. Ya monggo, kan enak. Tapi ini memang dari guru-gurunya yang kurang meluas hatinya itu. Dicekoki semua pemikiran yang bertawasul itu adalah mensyirikkan Allah. Dia baru namanya tauhid rububiyah, belum tauhid uluhiyah. Lah sing bagi tauhid rububiyah uluhiyah ki sapa? Eta Kanjeng Nabi tidak pernah beda-bedakan sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, fadhal. Silakan. Tafadhalu. Jadi saudara-saudara rahimakumullah, kita di dalam berusaha mengenal Allah itu
salah satu keuntungannya nanti ketika menghadapi sakaratul maut. Orang yang sudah mengenal Allah, dia menghadapi sakaratul maut dengan penuh keyakinan, penuh ketenangan, penuh dengan kesejukan dan rasa indah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh bagaimana? Amal yang saleh itu sekarang banyak diterjemahkan sing gawe seneng atiku. Loh, iya, saniki ngono. Dadi wong saniki niku banyak yang dia beramal saleh, sing penting amale iki gawe aku seneng. Nek aku gak seneng, aku gak nglakoni amal saleh kuwi. Lah, ya, amal soleh bukan patokannya kesenangan kita. Amal soleh bukan patokannya itu logika kita. Amal soleh itu patokannya ikut kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi, ikut para ulama-ulamanya Allah, ikut para wali-walinya Allah. Itu. Nah, kalau kita mengukur amal soleh dengan ukuran logika kita dan hawa nafsu kita, ya rusak dunia ini. Sebagaimana firman Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Andai kata kebenaran itu harus ikut maunya orang, andai kata kebenaran itu harus ikut hawa nafsunya manusia, maka rusaklah tatanan dunia dan langit ini dan seisinya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Ya, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa merindukan Allah, hendaknya dia beramal dengan amal saleh. Ikut Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ikut sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ikut ulama-ulamanya Allah, aulianya Allah, alaihim ridwanullah. Ya, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menduakan Allah dalam tujuan. Tidak menduakan Allah dalam tujuan. Ibadahnya lillahi, ngajinya lillahi, hadir majlis ahad kliwon lillahi taala, ya. Dakwahnya lillahi taala. Cinta istri tenan apa tenan, ya. Cintailah istrimu lillahi, istri cinta suami lillahi ta'ala. Jangan asal kita cinta-cinta nggak ada lillahi ta'ala, karena yang tidak lillahi ta'ala di hari kiamat menjadi punah, nggak ada apa-apanya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Semua yang nggak karena Allah di hari kiamat punah, nggak ada wujudnya. La ilaha illallah. Saudara-saudara, jadi salah keuntungan mengenal Allah adalah keyakinan kepada Allah. Kalau sudah yakin kepada Allah, di dalam dua keadaan ini paling penting itu keyakinan kepada Allah, yaitu ketika datangnya musibah dan ujian dan ketika datangnya kematian. Ya, ini jujur ya, jujur rasa isin. Awake dhewe iki wis kepengin mati apa cek wedi mati. Ya, jujur. Ya, jujur. Tapi aja dijawab nang atine wae, ngono konangan. Ya, kalau melihat wajah-wajah kita ini, gitu, dan yang menghakimi Israel, wis jelas pokoknya. Ki wong mati mati kabeh gitu. Gitu, nggih napa nggih? Gitu? Nggih, mati kabeh. Gitu. Sing santri wedi mati durung dibojo. Gitu. Soalnya dia durung yakin nang surga ki ditunggu ku bidadari. Nek umpama yakin, kon mati saiki yo siap. Wong cewek donya ngentekno duit kok apa. Ya to. Ana surga ki wis enak tok. Ndak ada itu minta nafkah. Ya to, fulus ya to. Wis dikirimi hadiah ben sasi, jebul-jebul ora jodone. Parah iki. Ya to. Ya Allah, ya to. Wis konangan iki wis repot iki wis. Ya to, modal wis metu separuh.
Itu lah ya rat. Nah sing wong sing wis duwe bojo niku mati-mati mikir anake durung siap ditinggal, wedi soalnya kredit durung lunas, piye iki kok awake dhewe iki wis wedi mati kabeh. Nek sabdane Kanjeng Nabi waqat asabakumul wahan. Sampeyan kabeh kula niki termasuk wong sing ditimpa penyakit wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah. Wahan itu apa ya Rasul? Penyakit nopo niku? Itu kata Nabi, hubbud dunya wa karahatul maut. Ya, cinta dunia dan akhirnya kita takut mati. Ya, ini penyakit kita sekarang. Ya, karena itu penting kita harus semakin belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian kita mengenal bagaimana rasa yakin kepada Allah, dan itu tandanya nanti kita semakin menjadi orang yang tidak cinta dunia. Gitu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nur idza dakhala al-qalb infasah." Infasah. Sesungguhnya cahaya Allah apabila masuk ke hati manusia, maka hati manusia itu terang, bercahaya, luas. Qala sahabat tanya, ya Rasulullah, amin dzalik a'la dzalika min alamah? Apakah itu ada tandanya? Sekitar seorang hamba itu dapat cahaya Allah itu ada tandanya enggak? Enggak, na'am. Ada tandanya. Al-inziwa'u 'anid dunya wal isti'dadu lil akhirah. Atau kama qala. Orang yang sudah mendapat cahaya di hatinya itu, dia semakin tidak terlalu gawuk dengan dunia. Ya, dia tidak terlalu sibuk dengan dunia, enggak terlalu dia cinta dunia. Udah mulai ngurangi. Ya, ngurangi. Ya, dan dia sudah siap-siap untuk dalam akhiratnya. Niki pengajian niki ya. Pengajian niki ya siap-siap kangge akhirat. Duduk di sini 1 jam 2 jam itu nanti menjadi pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sabda Nabi, orang yang sabar fisabilillah berdakwah, orang yang fisabilillah mengajar berdakwah atau belajar fisabilillah ini ya 1 jam itu bisa mendapat pahala ibadah 50 tahun. Ya, muqamahatikum fisabilillah khairan min ibadah 50 sanah. Ya. Begitu. Dan di zaman sekarang ini Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat yang namanya majelis ilmu itu semakin kosong. Yang namanya majelis dunia semakin penuh. Coba sampean sekali-kali ini survei. Ya lah, kok bengi. Amin mengita lu survei. Mulai ujung Durian Raya, ya tekan pondok, tekan kono kae. Iku majelis kepek. Namanya majalis Al-Kafeiyah, majelis kafeiyah. Kepek Pak. Padahal kon bayar lo kepek gitu. Kon bayar lo kepek. Pengajian gratis dikai berkat aja mikir wong gitu. Istikharah ping 5. Hadir apa ora, hadir ora. Pas ora gitu. Main bedek-bedekan ya Allah. Wes. Ya. Para jamaah. Jadi kita pulang membawa satu ilmu dari Imam Ghazali tadi, penting. Ya, hidup kita ini punya tugas yang paling utama. Apa itu? Mengenal kebesaran Allah, keesaan Allah, keagungan Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kita berilmu tentang sifat Allah, tentang pertolongan Allah, tentang keagungan Allah, dan akhirnya kita menjadi orang yang takut membuat kecewa Allah, takut berbuat dosa kepada Allah. Karena keulamaan, tanda yang paling identik adalah rasa takut kepada Allah. Dan ma'rifatullah itu enggak ada ujung pangkalnya. Ya, terus sampai kita meninggal dunia di tingkatan apa? Tergantung tirakat kita, tergantung mujahadah kita dalam mengenal Allah. Ya, dan orang yang paling mengenal Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu pula beliau diangkat menjadi orang yang paling mulia di sisinya. Karena apa?
karena beliau orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa ma'rifatullah? Satu, memperbanyak zikir, banyak zikir, ya. La ilaha illallah, itu perbanyak 100, 200, 300 lah untuk kelas awal-awal. Nek ewon 3.000, 4.000, wah gak kerja gitu, ya tadi, ya. Kita 100, 200 lah, la ilaha illallah 300 kali, sholawat 300 kali, istighfar 300 kali, itu kita usahakan, ya. Kelas awal-awal nih, kita luangkan waktu untuk Allah, ya. Kita juga luangkan waktu dengan membaca Al-Quran, akan terkuatkan ma'rifat kita kepada Allah, karena Al-Quran itu salah satu fungsinya menguatkan Quran, menguatkan iman kepada Allah. Apalagi kalau surat yang sampean merasakan nikmat, ya. Jenengan yang maca Quran Pak, nggih niki ilmu anyar kula share ten jenengan, ya. Dawuh ulama, idza habbaballahu ilaika suratan min suwaril Quran fa'lam anna laka fiha dawaan wa makharija min kulli dhik. Apabila Allah menjadikan Anda senang, cinta, nikmat dalam salah satu Quran, dalam salah satu surat dari surat-surat Al-Quran, maka ketahuilah di dalam surat itu ada solusi untuk hidupmu. Di dalam surat itu ada keberkahan dalam hidupmu. Di dalam surat itu ada obat untuk semua sakitmu. Maka pegang surat itu, renungi, lazimi, cintai sampai kau bawa mati membawa surat itu. Ya, saya ulangi lagi nih. Apabila Allah menjadikan dirimu, wahai saudaraku, jatuh cinta kepada salah satu surat dari surat Al-Quran, ya Allah kok seneng aku yang tabarok ya seneng aku. Al-Waqi'ah aku seneng ya Allah. Yasin aku seneng. Al-Kahfi aku seneng. An-Nur aku seneng, surat An-Nur. Surat Anbiya ini aku seneng. Kalau Allah menjadikan dirimu cinta kepada salah satu surat dari surat-surat Al-Quran, yakinilah bahwa di dalam surat itu ada solusi dari Allah untuk hidupmu, untuk segala keruwetanmu, dan di dalam surat itu ada obat untuk semua penyakitmu, dan surat itu akan menjadi sumber berkah dalam hidupmu. Pegang, lazimi, hafalkan, istiqomahkan, bawa sampai kita mati bertemu Allah membawa surat tersebut. Mudah-mudahan kita mampu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin, ya. Kenapa? Karena yang namanya kita baca Quran kadang-kadang menemukan kelezatannya beda-beda. Ono sing lezat nang surat iki, enggak apa-apa. Manusia itu diberi hidangan oleh Allah, hidangan ruh berbeda-beda, ya. Kadang ada yang senang surat Al-Waqi'ah, ada yang senang surat Al-Anbiya, ada yang senang surat Toha, ada yang senang surat Kahfi, ada yang senang surat Al-Baqarah, macam-macam. Allah memberikan hidangan beda-beda. Itu lautan yang tidak bertepi. Tapi manusia itu harus tahu, ketika Allah itu menjadikan dirimu itu cinta salah satu surat, jadikan itu sebagai solusi. Pegang, hafalkan, kaji, maknakan, renungkan, pahami, cintai, lazimi. Setelah setiap membaca surat itu, doa tawassul kepada Allah dengan Al-Quran tadi, dengan surat tadi, maka tidak meleset, tidak akan meleset, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.